Presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul analisis kemampuan siswa SMA dalam memanfaatkan teknologi informasi pada proses belajar mengajar dan ujian nasional di era revolusi 4.0. Yang pertama dengan saya Fatima Abida, saya Nisa Mulia, saya Ella, dan saya sendiri yang muncul, dan saya si Popoja. Biar gercep ya. Nah, di sini ada latar belakang. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi di kalangan semua masyarakat, termasuk di sekolah, membuat kita tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana yang paling efektif dan efisien dalam mengejar ketertinggalan pendidikan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi ini sehingga mampu meningkatkan keberhasilan proses belajar mengajar. Dunia pendidikan ini mulai saat ini mengintegrasi teknologi pada berbagai aspek, termasuk dalam pembelajaran. Kebijakan pendidikan diarahkan untuk memanfaatkan teknologi informasi sehingga mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global. Ya, selanjutnya dari tujuan dan manfaat. Nah, setelah kita melakukan penelitian ini, kita dapat tujuannya. Yang pertama itu bagaimana sih perkembangan teknologi di era 4.0 saat ini. Nah, untuk yang kedua, bagaimana kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi dalam proses belajar, dan bagaimana kemampuan gurunya juga dalam memanfaatkan teknologi dalam mengajar. Terus yang selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar. Kenapa dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar? Itu dikarenakan guru nggak usah lagi pusing-pusing melihat halaman berapa bukunya, jadi tinggal bikin PPT terus ditampilin dan siswanya akan membaca sendiri sambil dijelasin oleh guru. Terus yang kedua, teknologi dapat meningkatkan standar kualitas sekolah. Kenapa? Karena di masa sekarang ini teknologi itu menjadi hal penting. Terus jadi itu menjadi ukuran dari standar dari sekolah, dari masing-masing sekolah. Metodologi penelitian. Sebelum kita ke kerangka penelitian ini, saya akan menjelaskan metodologinya dari awal. Metode penelitian yang kami lakukan ini menggunakan metode kuantitatif, yang mana menggunakan pengisian kuesioner secara online. Penelitian ini dilakukan di SMA Kota Bekasi pada tanggal 9 November 2019. Nah, populasi yang kami ambil ini pada siswa-siswi SMA dengan mengambil sampel 253 responden. Kerangka penelitian. Nah, di sini menjelaskan kemampuan siswa ada X1. Jadi mengatakan kemampuan siswa ini berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Pemanfaatan teknologi H2 berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. H3 ini jadi kemampuan siswa sama pemanfaatan teknologi ini berpengaruh pada proses belajar mengajar dan ujian nasional. Iya ya.
ada TKS, yaitu total kemampuan siswa. Nah, hasilnya ini, hasil uji T-nya itu 0,227. Kalau untuk TPT itu total pemanfaatan teknologi itu hasilnya 13,54. Nah, untuk data tabelnya itu seharusnya nilainya itu di atas tabel itu 1,65. Nah, untuk TKS ini kurang berpengaruh karena hasilnya itu di bawah 1,65. Sedangkan untuk TPT itu sangat berpengaruh karena hasilnya di atas 1,65. Nah, tabel yang kita pakai itu 1,65. Selanjutnya ada uji F, di mana uji F ini kayak mirip kayak tadi, cuma ini uji kedua dari uji T. Nah, di uji F ini dia tampilnya sama pakai berapa tadi 1,65, di mana tapi di sini hasilnya 0, signifikan itu 0. Jadi nilai signifikan F itu disebut di sini kan lebih kecil dari 0,05, jadi lebih kecil. Jadi di sini hal ini iya nih. Di hasil pengujian simpulan ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dan memanfaatkan teknologi secara bersama-sama itu signifikan terhadap proses lebih signifikan lah gitu dalam proses belajar mengajarnya gitu. Ya, kalau misalkan tanya cara itu sebenarnya mana udah ada di SPSS ya, sama kayak tadi ujinya juga. Tapi kalau misalkan kita mau manual bisa itu kita bagi-bagi, ini kita bagi dua, jadinya hasil ini kita bagi lagi jadinya hasilnya ini. Nah, yang terakhir ada kesimpulan di mana berdasarkan hasil analisis yang kita buat ini, itu ada yang pertama ada siswa berpengaruh langsung ke arah yang lebih positif dan signifikan terhadap proses belajar, di mana dengan cara proses belajar ini siswa tuh lebih lebih ngerti lah gitu, kayak lebih benar-benar mengerti gitu apa yang guru itu terangkan. Karena kalau kita kalau cuman murid duduk, guru ngejelasin, kita kayak ada yang main lah, ada yang pura-pura nulis sebelum gambar. Kalau sekarang ini kayak ini tuh menarik gitu, kayak hal yang penting gitu kayak lucu ya. Pokoknya ini tuh lebih menarik dengan kadang itu kalau kita pakai PPT itu kadang ada yang gambarnya bergerak, terus ada kayak efek-efek atau gimana nya, terus kayak warna-warnanya pun menarik gitu. Yang kedua, pemanfaatan teknologi memberikan pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap siswa dalam proses belajar. Ya kayak sekarang itu ada namanya Google Classroom. Misalkan kalau pemanfaatannya itu kayak kita bikin tugas dan harus kita buang-buang kertas gitu. Kadang kita itu udah zaman dimana era pakai kosong itu kayak bukan yang pemanasan global itu gara-gara kurang pohon. Ozon itu menipis gara-gara pohon itu kurang, maksudnya udah mulai kepake buang-buang kertas lagi gitu. Sekarang ini karena 4.0 itu atau 4.0 itu kita makainya internet gitu, maksudnya teknologi gitu. Jadi kita mau tulis tugas nggak perlu pakai itu, langsung kirim. Tapi di situ juga orang lain tuh nggak bisa nyontek gitu. Jadi kayak kita kirim ke dosen, tapi nggak terpapar gitu. Kalau kertas kadang-kadang kayak sama sekarang mungkin zamannya orang kirim ke temennya nih kopi nih gini kan. Data gitu atau enggak ya sini aja di kopi aja nih gampang kupas gitu. Sekarang enggak, apalagi sekarang zamannya udah ada yang buat aplikasi Classroom. Bukan yang aplikasi yang buat kopi gitu. Ya itu ya pelajar itu yang kemarin dipakai juga buat bikin tugas. Nah terus selanjutnya ada Mendeley yang dimana kita bisa dapat sumber tapi kita nggak ngaku-ngaku gitu. Iya, maksudnya ya bisa juga ruang guru kayak sekarang itu les pun kita nggak harus capek-capek. Kadang kita udah capek ya, jauh ke sekolah, ada yang naik motor, ada yang gojek, ada yang naik gimana? Jalan kadang-kadang. Dah. Tidak nih, kemarin. Udah Pak, oke. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya, mohon maaf. Assalamualaikum.